تواضعوا مع الواقعين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. صدق الله وصدق رسوله. Yang terhormat orang tua kita Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Abdul Hai, yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Beben, yang terhormat Ketua DKM Mushola Al-Faruq Bapak Rusdio kurang no Rusdiono, yang terhormat Bapak RT, yang terhormat qori kita Al-Mukarram Ustaz Saifuddin, dan para hadirin, para hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudara baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam. Mudah-mudahan semuanya kita yang hadir di sini mendapat rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa berkumpul. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita berkumpul di Mushola Al-Faruq dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana panitia memberikan tema mari kita tingkatkan kualitas ibadah sholat kita. Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang kita peringati bukan manusia biasa. Yang kita peringati hari kelahirannya ini manusia luar biasa. Sama-sama manusianya, tapi bukan kayak kita gitu. Maksudnya bagaimana? Kalau dari manusia, Nabi juga manusia, cuma beda kayak tidak kayak kita. Ibu, kita tidur enggak, Bu? Ibu tidur enggak? Bapak tidur enggak? Rasulullah tidur enggak? Tidur, karena manusia. Cuma bedanya begini nih. Kalau kita tidur, kita kan nggak mungkin ingat Allah, ya kan? Makanya kalau misalnya setelah wudhu kemudian kita tidur, maka wudhu kita batal. Kecuali tidur duduk begini. Kalau duduk begini nggak batal nih. Habis wudhu tidurnya begini nggak batal. Emang kenapa nggak batal? Karena lubang duburnya nempel ke sini. Tuh gitu. Ini hati-hati bapak-bapak yang sholat Jumat kalau dengan khotbah tidur baik-baik nih. Ibu tahu nggak yang suami ibu kerjaan pas lagi khotbah Jumat ngapain? Tidur. Ibu ada tahu kan? Laki ibu ada tidur. Makanya tes dulu kapan-kapan nih. Kalau habis sholat Jumat, Bang, Pak, Mas, Baby, tanya tadi khotib nerangin apa gitu. Sekali tanya. Paling dia jawab, begitu. Emang apa? Tidur. Ini bapak nih, baik ada di luar maupun di dalam, meskipun yang di luar gak melihat saya. Kalau tidur begini, wudhunya belum batal, karena lubang wudhunya nempel begini. Tapi kalau misalnya dengerin khotbah, biasa, kalau baru 5 menit mah mata masih melek. Tapi kalau di 7 menit udah bergoyang-goyang gitu. 10 menit rabun. Nah, entar nih udah 11 menit begini. Ada yang muter kayak begini. Ada yang begitu, ayo dulu. Muter kayak begitu. Nah, kata saya mah khotbah Jumat dari tahun 98, Pak. Dari 98 saya udah mulai khotbah Jumat, sekarang 2021.
Dia tahu 98. Nah, kalau begitu nggak batal. Tapi kalau udah begini, belum begitu. Nah, kalau bang dulunya keangkat, batal bukan? Itu kalau ada teman bilang, Pak, bunuh lagi, emang mesti bunuh lagi? Emang itu mah batal. Nah, kita tidur, Nabi tidur. Nah, kalau begitu, apalagi tidur terlentang batal wudhunya. Tengkurap apalagi, berbaring batal. Kecuali tidur yang begini. Kita tidur, Nabi tidur. Bedanya kalau Nabi tidur, ingat Allah hatinya. Tapi kalau kita tidur, mata merem, mulut ngiler, nah itu kita. Makanya hati-hati tuh wudhunya batal begitu. Yang kita peringati bukan manusia kayak kita, bukan manusia, tapi bukan manusia kayak kita. Yang selalu sayang sama kita, dunia akhirat kita, buat kebaikan kita. Ini sampai mau meninggal Pak Bu, saya yakin yang hadir di sini pasti pernah nyaksiin orang lagi sekarat, pasti pernah. Coba ya, orang lagi sakaratul maut kan kita nggak tahu rasanya apa kan begitu, karena kita belum ngalamin. Dan dia juga yang udah meninggal juga kan kagak yakin. Nah, Nabi ini lagi mau sekarat, didatangi malaikat Jibril, ditemani malaikat Jibril. Ini keluar keringat Bu. Pak Nabi keluar keringat saking dahsyatnya sakaratul maut. Keluar keringat. Apa kata Nabi? Wahai Jibril, emang kayak begini sakitnya sakaratul maut? Ya Rasulullah, emang begini. Apa kata Nabi? Kalau begitu ya Jibril, sakitnya sakaratul maut kayak begini, berikan saja sakitnya sakaratul maut untuk aku, jangan diberikan pada umatku. Allah. Kalau sakitnya sakaratul maut kayak begini, jangan diberikan sakaratul maut ini sakitnya kepada umatku, beri aja sakitnya kepadaku, kata Rasulullah. Maka kita disunahkan kalau orang lagi sakaratul maut kita talqin. Talqin itu kita ajarin. Jadi kalau ada yang mau meninggal, satu orang bisikin di kupingnya, satu orang aja bisikin di kupingnya, ya, dibisikin di kupingnya, la ilaha illallah, gitu tuh, satu orang aja, supaya dia nggak ngikutin, la ilaha illallah, gitu. Jangan beramai-ramai. Yang satu ngomong, wah, la ilallah, wah, istighfar, wah, nyebut. Akhirnya dia agak jadi mati. Bingung akhirnya. Satu orang aja. Nanti kalau udah ngomong, la ilaha illallah, diam semua. Udah jangan ada yang takut lagi. Nih mau meninggal kali ini, gitu. Karena ini mungkin ucapan terakhir, jangan diajak ngomong lagi, diam aja. Kali meninggal ntar, gitu. Dia masih ngomong lagi ternyata. Itu anak-anak kumpulin, Jupri, Mamat, kumpulin. Tapi kan ngomong lain nih, talqin lagi, la ilaha illallah. Baru ditalqin lagi, la ilaha illallah. Diem dah nih, meninggal kali. Kagak, masih ngomong lagi. Nih gua pesan nama lu, tuh tanah samping kanan buat abang lu, yang kiri buat adek lu, yang belakang jangan lu apa-apain. Emang apa Mbak? Punya orang bego? Jadi meninggal itu Mbak. Itu sakitnya sakaratul maut kita nggak tahu. Nabi bilang, Jibril, kalau sakitnya sakaratul maut kayak begini, berikan saja sakitnya sakaratul maut untuk aku, jangan umatku. Nabi ntar nih ketika orang lewat sirat, umatnya lewat sirat 7 jembatan. Nanti di yaumul kiamah ada sirat, yaitu jembatan yang orang bermacam-macam dia punya jalan di situ. Ada yang kayak kilat, nyampe. Ada yang kayak angin bertiup hembus dengan kencang, nyampe. Ada yang kayak seperti burung yang sedang terbang, nyampe. Nah, kita mau ambil rendah. Ada yang kayak kuda sedang berpacu, nyampe. Ada yang kayak orang berlari,
nyampe. Ada orang yang mohon maaf jalan serot ngesot. Mudah-mudahan kita yang kaya cahaya nyampe dengan cepat. Amin. Nabi di tepian, ya Rabb salim, salim, salim. Ngomong gitu, salim. Artinya selamatkan ya Allah, bukan salim, bang salim bukan. Salim, selamatkan ya Allah. Selamatkan siapa? Kita sebagai umat. Ini kita peringatin begini nih. Orang yang sangat cinta sama kita, yang sayang sama kita. Jadi wajar kalau kita memperingati Maulid, ini ekspresi namanya. Perwujudan cinta kita kepada Nabi. Makanya dibaca itu sholawat. Berzakir tadi. Dibaca sejarah Nabi biar tahu. Meskipun dengan bahasa Arab kita agak tahu, tapi lempengan baca sholawat ada kenikmatan yang kita sendiri agak tahu artinya, tapi enak kita baca. Apalagi ketika serakal tadi, ya kan? Marhaban, marhaban ya nur aini, marhaban, marhaban ya Husaini. Lagi baca begitu enak nggak? Enak. Ngerti nggak tapi? Kagak kan? Ada orang kayak begini, nangis. Oh, gue nangis ngerti orang. Dia itu apa nangis? Gue ngeliat ustadznya nangis, sebelum nangis. Itu kita kagak ngerti tapi nggak perlu. Makanya orang ketika nikmat udah berasa nikmat hadir Maulid, di mana dia datang lupa. Di Bayoran Maulid datang, di Tanah Abang datang, di Serengseng datang. Orang lihat orang peci. Kemana dia datang. Tuh Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini perwujudan rasa cinta kita sama Nabi. Tapi apa cukup datang Maulid doang? Oh enggak. Bukan datang Maulid selesai cinta, enggak. Perlu bukti. Sekarang begini, saya nanya sama ibu, laki ibu cinta sama ibu nggak? Ibu udah diem baik sih, emang lakinya pada merah apa gimana? Laki ibu sayang nggak sama ibu? Benar? Ada buktinya nggak? Buktinya apa sayang? Ngasih duit, benar, benar. Benar, nih sampai mama laki yang muda. Benar, buktinya sayang ngasih. Misalnya begini bu ya, ada laki sama bininya sayang banget, saban malam ngelus, saban malam dielus palanya, tapi orang bagi duit. Itu sayang apa kagak? Kagak. Gak mendingan kagak dilus tapi dibagi duit ya? Memang mata bintang. Bukti sayang apa? Ngasih nafkah. Nih Pak, semuanya dengar yang keluar sama di dalam. Kewajiban kita ngasih nafkah. Kan ada ngasih nafkah, ada yang per bulan ya Bu ya. Ada yang lakinya gajinya per bulan.
Ada yang kagak berbulan tapi per minggu, ada yang ngasih duit per minggu, Kang jahit. Konveksi kan per minggu. Ada juga yang saban hari, ada saban hari. Ngojek. Ada saban hari, ada juga yang orang asing. Ini kita yang jadi laki emang udah kewajiban kita. Gak usah diminta sama bini. Emang kewajiban kita. Setiap hari ada duit. Jadi bini udah melek, ada duit di meja. Sahabat tadi melek, ada duit di meja. Melek, ada duit di meja. Kayak orang nepet. Tuh namanya cinta. Perlu bukti. Bukti. Gitu. Begitu juga. Ibu cinta sama suami ibu perlu bukti. Apa diantaranya? Perhatian seorang istri. Begitu. Mau waktunya makan nih, ya udah disiapin. Laki bukannya nggak bisa nyendok, bisa. Orang tangannya kagak sengklek, nyendok bisa dia. Bikin kopi bisa. Cuma bini bikin nyendok, tahu disiapin, bang makan. Tuh, sayang namanya. Cuma kadang-kadang agak disuruh ogah banget. Naik kopi, ya. Belakang. Masya Allah, dari dapur sampai ruang tamu ngadu kedengeran sedikit. Minta bikin baik, minta bikin baik. Minta sendiri, memang setruk. Dah. Perwujudan sayang itu perhatian, gitu. Bu, ini kalau ibu perhatian sama suami, itu andai kata istri kagak ada, itu suami masih terbayang aja. Benar? Maksudnya bini belum mati begitu maksudnya. Itu lagi masih kemana promo aja. Ya, kalau dia masih ada mah gini hari disiapin sarapan. Kalau dia masih ada mah ada yang merhatiin, ada yang bikinin kopi. Begitu. Kebayang terus kebaikan ibu. Ntar kebaikan ibu kebayang sama suami sampai surga, ntar dicari itu bininya. Karena ntar di surga kemungkinan bininya ada yang di surga, lakinya di neraka. Ada juga lakinya di surga, bininya di neraka. Ada begitu. Ntar kalau lakinya di surga, dia cari itu bininya. Malaikat, mana bini saya? Di neraka. Siapa namanya? Fulana binti Fulan. Ya nggak ada di surga, ada yang di neraka. Ya mana orangnya? Lo yang gosong di neraka. Apa kata lakinya? Ya Allah, emang bini saya mah sholatnya emang ada susah, tapi sama saya hormatnya luar biasa, patuhnya luar biasa. Ya Allah, masukkan dari istri hamba ke surga bersama saya. Dikenangin kebaikan ibu sama laki. Laki ke surga, ntar ibu dicari sama laki ibu karena kebaikannya. Begitu juga bini di surga, dia cari itu. Suami saya mana yang sayang sama saya? Siapa namanya kok? Fulan bin Fulan. Ya Allah, waktu di neraka. Yang mana mereka? Mau hancur? Neraka. Benar yang laki saya mah disuruh sholat sama adanya. Tapi dia mah nyuruh saya sholat, padahal dia mau orang sholat. Dia tanggung jawab, dia luar biasa. Ya Allah, dengan kemurahan-Mu ya Allah, masukkanlah suami hamba ke surga. Kita baik sama bini dikenang sampai surga. Ditolongin entah hari-hari. Karena ada kebaikan yang diingat dulu. Lah kalau sama bini kagak baik, jangan kata di surga, di dunia juga kagak bakal diingat. Makanya udah sedikit ya. Laki bini waktunya sama bininya, masya Allah, baik kagak, galak iya, kasih nafkah iya, gamparin iya. Ini laki begini pada saat sabar geledek. Nah, ini suaminya meninggal. Oh, tuh gini di hatinya, alhamdulillah udah bebas ya Allah. Pantesan maksudnya meninggal makin gemuk. Emang senang hatinya. Begitu juga sebaliknya. Makanya ketika kita baik sama pasangan kita, bukan diingat doang di dunia, tapi diingat sampai surga. Jadi balik lagi,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta sama Nabi ada bukti. Sekarang apa yang diperintahkan Rasulullah? Di antaranya adalah sholat. Mudah-mudahan di sini jamaahnya kalau sholat penuh. Subuh lagi, masya Allah. Ini berapa tahun Pak Rusdianto? Kurang lebih 3 tahun. Alhamdulillah diisi musola pengajian Ustaz Beben. Penampilan anak luar biasa. Itu saya yakin ya, belum tentu maknya bisa kayak anaknya. Benar ya Bu ya? Tadi kan anak-anak apa Bu dibaca doa begitu. Iya, emaknya belum tentu ini, ya bapaknya juga belum tentu bisa sih bapaknya. Ya kadang baca sholat aja kebalik. Iya, baik kita nih. Allah kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kan yang benar begitu. Dia bingung, wa ma ana minal muslimin. Dia baca begitu. Padahal artinya kacau itu. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan orang musyrik. Kan benar. Karena dia orang apa diganti wa ma ana minal muslimin, dan saya bukan orang Islam. Kan kacau. Malah musyrik dia. Yang terakhir malah diganti. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Karena orang apa diganti sama dia? Wa ana minal musyrikin wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang Islam. Diganti orang apa? Wa ana minal musyrikin, dan saya termasuk orang musyrik. Mereka bingung, ini mau nyatet di mana nih? Jadi luar biasa ya, diajarin anak-anak kita. Itu dari pengajiannya. Sekarang kita disuruh sholat. Gimana mau sholat kalau kagak ngerti caranya? Kan sholat ada rukun, sholat ada sunnah. Nah sunnah terbagi 2. Ada sunnah adham, ada sunnah hayat. Sholat ada yang dimakruhkan lagi sholat apa aja, ada yang membatalin sholat apa aja. Itu ilmu sholat. Rukun sholat 13, ulama mengatakan 17. Ini mesti ngerti. Mana rukun yang benar, mana sujud yang benar, mana itu tumanina. Sekarang sholat taraweh 20 rakaat 8 menit. Coba gimana tuh rukun sujudnya? Allah gimana coba? Ya udah kaki remuk tulangnya. Iya, itu gimana sholatnya? Sholat itu bukan sekedar kerjain, tapi sesuai dengan tuntunan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mesti ngerti itu rukunnya apa. Kadang-kadang lagi sholat ngerjain yang batalin sholat karena ilmu agak ada. Contoh ya, yang batalin sholat itu adalah bergerak dengan gerakan yang banyak 3 kali berturut-turut. Contoh, orang ruku, setelah ruku yang tidak. Coba perhatiin. Ada yang begini nih. Sami'allahu liman hamidah. Benar. Sami'allahu liman hamidah. Boleh. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wal ardi. Makanya begitu tuh. Ini udah berapa balik itu geraknya tuh. Itu 3 kali berturut-turut aja enggak batal. Sama lagi sholat garuk-garuk 3 kali berturut-turut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Ya kan tidak orang hafal sih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berkali-kali lagi sholat 3 kali berturut-turut batal karena kagak ngerti ilmunya. Kecuali ini dia ngerti ilmu nih, dia kata 3 kali, tapi kalau nggak berturut-turut orang batal. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad
berturut-turut 3 kali. Itu lagi sholat dia ngerjain yang batalin lantaran ilmunya kagak ada. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang beramal tanpa ilmu a'maluhu mardudatun, amalnya tertolak, la tuqbal, kagak diterima. Padahal sholat itu gak bisa ditawar-menawar. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Tafsirnya sholat berjamaah, sholat berjamaah. Ini kalau haji ya. Kalau haji, kalau fisik udah nggak kuat, ya duit banyak miliaran, orangnya diem bayar dikasih. Alhamdulillah yang berak di situ, kencing di situ, gugur kewajiban haji. Sekarang orang sehat nih, fisiknya kuat, tawaf jangan kata 7 kali, 70 kali udah kuat. Cuma belum nyetor. Kira-kira berangkat nggak? Enggak. Tapi yang namanya sholat, mau orang susah kek, mau lagi sakit kek, wajib sholat. Berdiri mesti ketika sholat fardu. Kagak sanggup berdiri, dia duduk. Duduk kagak sanggup, dia berbaring. Berbaring kagak sanggup, dia terlentang isyarat dengan kepalanya, ruku, sujud. Nggak sanggup dengan kepala udah berat, dengan lubuk mata kedap-kedip. Kayak orang cacingan. Kagak bisa juga isyarat dengan hatinya. Isyarat hati nggak bisa, baru kita bungkus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai sebegitunya kalau sholat nggak bisa diganggu juga. Yang membedakan antara muslim dan kafir itu di sholat. Makanya biar ngerti itu ilmu sholat. Makanya orang kalau ngertiin sholat dengan ikhlas, apa Nabi sabdakan? Masalus sholawatil khamsi kama salinahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Perumpamaan orang yang sholat 5 waktunya seperti dia mandi di sungai. Dia mandi di sungai sebanyak 5 kali. Sekarang orang kalau mandi 5 kali, apa masih badannya ada kotoran? Kan kagak. Ini saya yakin yang hadir sini rata-rata mandi cuma 2 kali kan, pagi sama sore. Ya kalau dingin sekali doang ya. Ini 5 kali, daki kagak ada, kotoran kagak ada. Kita habis sholat nih, sahabat habis sholat, dosa kita rontok. Contoh nih, kita sholat subuh, dosa sebelum subuh, ya habis. Allah pun di dosa-dosa kecil. Habis subuh kita pasti mau ke zuhur, dosa lagi nggak? Pasti. Nanti sholat zuhur, dosa sebelum zuhur Allah hapusin. Sebab sholat zuhur. Nah habis sholat zuhur, dosa lagi nggak kita? Ngerjain dosa lagi nggak? Ngerjain orang nikah hobi. Nah, nanti kemudian sholat asar, habis sholat asar, dosa yang tadi sebelum asar atau setelah zuhur Allah hapuskan. Begitu terus. Itu keutamaan sholat. Makanya ketika sholat, kalau orang ikhlas sholat mata karena Allah, coba ada salah satu rukun sholat sujud. Ini luar biasa. Coba kalau sujud, muka kita, kepala kita lebih rendah apa sama pantat kita? Lebih tinggian pantat sama paha kan? Lebih tinggian pantat daripada paha. Tuh lihat luar biasa coba. Sementara ini bagian yang kita hormati. Ini Pak bagian yang kita muliakan. Ibu, Bapak ketika foto EKTP belakangnya mama kita ya. Ada ininya di hari ini. Ininya kan? Ininya coba. Ini nih, ya Allah. Andai kata malam-malam nih ya. Bukan ini bulakan ini. Ya, bulakan. Ada orang lewat, nggak punya tangan masih hidup, nggak punya kaki masih hidup. Tapi malam kita ngeliat orang kagak ada palanya. Itu orang apa bukan? Ini simbol nih. Lagi pula di sini segalanya. Ini yang paling mahal perawatan khusus wanita Pak di sini. Coba Pak
kalau hitung-hitungan ini apa Bu di sini? Nah, terus yang ini Bu nih gitu-gitu nih. Apa namanya nih? Healer. Airliner ya. Nah, terus yang di sini kan ada nih ya. Shadow. Ini apa nih? Blush on. Ini nenek diam aja. Ini apa? Lipstick. Duit mulu kan? Duit. Yang didandanin kali ini ya. Ini kasih lipstick nggak? Enggak. Paling banter bedak-dak ular kan? Ya Allah, ini kita muliakan, kita rela kalau bawah. Ini lebih tinggi. Kalau sujud ini sama ini sama, itu bukan sujud, dakom namanya. Tiarap. Bayangin ya, ini kita muliakan lebih rendah dari pantat kita. Bacanya apa ketika sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal, Maha suci Tuhan al-a'la yang tinggi, wa bihamdi, dan segala puji baginya. Ketika terucaplah kalimat tersebut, hilanglah kesombongan, hilanglah ketakaburan, musnahlah kebohongan. Mana itu yang merasa paling berilmu? Nggak ada. Mana itu yang merasa paling kaya? Hilang. Mana itu yang merasa jabatan paling tinggi? Kagak ada. Merasa yang paling cantik dan tampan? Tidak ada. Ketika sujud, lenyap di bawah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dianggap orang pintar gara-gara di sekeliling kita ada orang bodoh. Lagi pula kita pintar, benar kata orang kampung kita, tapi nyebrang ke kampung lain ada yang lebih pintar lagi. Kita orang ada apa-apanya ilmu kita dibandingin sama kampung sebelah. Lagi pula Jakarta pintarnya berentet, Prof, Doktor, SE, MSc, MM, Metro Mini. Masuk kamar mandi, kepleset, geledak ini belakang. Kalau depan kejedot, geledak. Geger otak. Mana profesornya? Mana doktornya? Mana titel-titel lainnya yang dia ngerjain daripada skripsinya, kemudian tesisnya, kemudian disertasinya. Ini ngomong-ngomong, saya ngomong ini nanti patah sini. Tesisnya hilang, skripsinya mana, disertasinya kagak ada. Kenapa? Gara-gara kecelakaan itu nggak meledak otaknya. Mana itu yang merasa paling kaya? Kan kita dianggap kaya karena ada orang-orang yang susah sekitar kita. Gitu. Mana itu yang merasa paling tampan dan cantik? Kita dianggap orang paling tampan, kita dianggap orang ini ganteng, dianggap orang cantik karena di selain kita ada yang mukanya standar-standar. Kayak begini dan ini. Coba kita kagak ketemu orang yang model begitu, dianggap kita orang ganteng, tapi sampingnya lebih ganteng lagi, hilang kegantengan karena lebih ganteng lagi. Gak ada apa-apanya semuanya. Jabatan, cuma 5 tahun doangan. Itu juga kadang-kadang pensiun stroke. Mau diapain jabatan? Ya orang hormatan kita, tantangan masih laku. Giliran tantangan orang laku, siapa yang mau? Apa kata anak buahnya? Tuh mantan bos saya itu mah, mantan atasan saya, mantan. Disuruh udah kagak mau, nggak berlaku lagi tanda tangannya. Hilang kesombongan, hilang kepongahan. Yang tinggi, yang besar adalah Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, alhamdulillah sholatnya dipelajari yang benar. Udah ngerti sholatnya. Nah, sunnah dan bagi laki-laki dalam mazhab Imam Syafi'i fardhu kifayah berjamaah di mushola. Jamaah di mushola. Tadinya nggak ada mushola, pengen bikin mushola. Tinggal meramein, tinggal makmurin mushola. Ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, jalan langkah yang paling sulit bukannya naik gunung, kata anak muda hiking, tapi yang sulit adalah melangkah kaki kita ke mushola. Biar kata dekat musholahnya, tapi kalau kaki kagak mau langkah, kagak bakalan dia datang. Ada pengajian, kagak open. Ada jamaah, kagak hidup. Ntar baru pas sudah mati, dia datang ke mushola. Datang tamu depan imam. Imam kalah sama dia. Ini kata mushola nih, pas giliran dia datang, pas jadi mayit, apa kata mushola? Santai. Ya, giliran datang
begitu kalau sholat dulu kemana? Giliran sehat kemana? Menengok juga kagak, ngelirik juga kagak. Giliran mati baru kemari itu kata musola. Makanya jangan sampai karena kita kagak open sama musola, mari-marinya bukan kita yang ogah datang ke musola, tapi musola kagak mau diinjek sama kita. Na'udzubillah min Zalik. biarin sendal kita pernah hilang di musola, gak ngapa-ngapa. Lebih baik sendal kita pernah hilang di musola daripada sendal kita kagak pernah nongol ke musola. Jadi 100. Nah, ini jadi saksi semua nih, jadi saksi. Makanya alhamdulillah di sini diajarin. Tema maulid kita ibadah sholat kita tingkatkan kualitas ibadah sholat. Luar biasa, kualitas pakai view. Gak tanggung-tanggung, panitia. Kualitas pakai off. Kualitas sholat. Kualitas tuh kayak gimana tadi? Biar ngerti fikihnya, hayatin maknanya, ntar hadir hatinya, khusyuk sholatnya. Khusyuk untuk 100% kita susah mah. Sekarang mah orang 2021 udah banyak godaan di nama gitu. Kerjain sholat mudah yang penting kan. Sholat kita kerjain ini nggak bisa ditawar orang. Yang nyelamatin kita nanti. Kalau insya Allah senantiasa mendirikan sholat, Allah berikan keberkahan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya yang hadir di sini kita dan keluarga kita Allah berikan taufik dan hidayah sehingga bisa termasuk orang-orang yang mendirikan sholat, termasuk orang-orang yang khusyuk dalam sholat, sehingga kelak Allah meridhai kita dan kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum